Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Mbak Dina. Insya Allah pagi-pagi sudah nonton live-nya SBU. Sudah masakkah teman-teman? Karena kemarin gak sempet live ya, dari pagi sampai malam teman-teman. Di sini sudah mulai berdatangan tamu di rumah SBU. Jadi hari ini menyempatkan untuk menyapa kalian semua sambil masak nih. Bisa minta nomor bawahnya Mbak. Teman-teman yang minta nomor bawahku, kalian langsung aja masuk ke profil TikToknya SBU. Ya, terus di atas sendiri tuh ada link. Ada sematan link itu, kalian klik aja linknya. Itu langsung terhubung teman-teman. Karena kalau di TikTok itu ada kebijakan kita itu nggak boleh ngomong nomor wawa itu nggak boleh. Amin, terima kasih Mama Nisrina. Mbak Evi mau masak? Iya, ini mau masak, ini lagi ngupas bawang. Live SBU memang ditunggu Mbak Evi, ya Allah, itu makanya ya kalian itu yang bikin aku menjadi gelisah kalau pokoknya hari ini, pagi ini kalian bebas mau tanya apapun sambil nemenin aku masak ya. Boleh. Kalian yang lokasinya ada di Jakarta Barat, kalau mau mampir ke sini juga boleh, silakan. Boleh. Langsung 300 Mbak Evi, Masya Allah 341 orang nih yang nonton hari ini sambil jawab pertanyaan kalian seputar tiket promo, seputar umroh. Ustadz Hasanul Al-Ula haram apa halal gitu. Al-Ula itu ada khilaf ya di pendapat beberapa ulama, ada khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang itu adalah tempat yang dulu dihindari Nabi. Nah, dulu teman-teman, dulu aku tuh juga korban FOMO ya, tahun 2022 aku tuh sudah sempet booking. Kebetulan 2022 akhir Desember itu di Al-Ula ada festival balon udara. Di Al-Ula ada festival balon udara. Saat itu aku sudah booking, bahkan sampai sekarang uangku tuh masih di sana teman-teman, masih di Al-Ula. Uangku tuh masih di Al-Ula karena aku sudah booking, sudah mau berangkat ya ke Al-Ula. Ternyata dikabari bahwa ada cuaca buruk sehingga balon udara itu tadi di cancel. Aku langsung nggak tahu ya, tiba-tiba saat itu tuh Allah kayak mendatangkan hikmah ke aku, kayak yang ya Allah, iya ya kan aku kesini mau umroh, kenapa aku jadi fokusnya ke lain-lain. Akhirnya sampai saat ini teman-teman uangnya nggak aku ambil, itu padahal jutaan. Uangnya nggak aku ambil, aku anggap itu cara Allah menegurku. Nggak apa-apa deh uangku hilang, itu aku anggap itulah cara Allah menegurku. Dan kalau ditanya pendapatku, aku ikut di pendapat yang aku lebih berhati-hati sih teman-teman. Aku lebih berhati-hati karena kan ini masih belum bisa dipastikan yang tempat yang dilarang ini yang bagian mananya. Jadi kan kita nggak tahu. Jadi aku ada di pendapat aku lebih berhati-hati, lebih baik aku berhati-hati untuk tidak mendekat ke sana. Gitu, doakan ya teman-teman, semoga istiqomah. Al-Ula kan tapi terlarang dikunjungi ya Mbak Evi. Jadi sampai sekarang aku belum pernah mengunjungi Al-Ula teman-teman, karena ya waktu itu 2022 mau mengunjungi itu sama Allah selalu digagalkan. Lalu tiba-tiba aku kayak dapat hikmah gitu, ya Allah, apa aku nggak boleh ya ke Al-Ula ini, kok setiap kali ada rencana ke Al-Ula pasti gagal. Mbak Evi, ditunggu keberangkatan dari Surabaya edisi 14 hari. Amin, semoga ada tiket promo dari Surabaya lagi ya teman-teman. Menurutku sih jadi lebih baik dijauhi ya teman-teman, karena kita kan nggak tahu itu benar apa enggaknya, kan kita nggak tahu. Lebih baik berhati-hati, apalagi iya memang ada batasan antara Madain Saleh sama Al-Ula. Ada batasan antara Madain Saleh dan Al-Ula, tapi kan itu kan masih terjadi khilaf di antara banyak ulama. Kalau aku ambil baiknya gini aja deh teman-teman, kita ambil baiknya kan itu kita harus ke sana itu 1 harian lebih ya. Kita meninggalkan waktu sholat itu hampir 5 waktu sholat. Kita lagi ada di Tanah Haram nih, lagi ada di Masjid Nabawi, di mana 1 kali sholat kita ini nilainya sudah ribuan dibanding di Indonesia. Nah, jadi kita anggap kita sholat aja deh, kita maksimalkan waktu kita untuk sholat.
Apalagi jamaah umroh Indonesia ini kan waktunya itu kan cuma sebentar teman-teman, paling lama 12 hari, 16 hari. Kan sayang, kan belum tentu kita Allah izinkan ke sana lagi, kan belum tentu. Belum tentu juga itu adalah kunjungan kita yang masih banyak. Kita nggak pernah tahu kapan Allah ambil umur kita, kapan Allah akan berikan kita kesempatan terakhir ke Mekah, ke Madinah. Jadi mumpung selagi kita masih ada kesempatan, lebih baik kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya ibadah di Masjid Nabawi. Mbak Evi, menurut Mbak Evi tentang travel umroh yang umroh dulu bayarnya belakangan atau nyicil? Oke, kalau menurutku teman-teman, ini pendapatku ya, karena kalian tanya pendapatku, aku memberikan jawaban sesuai dengan pendapatku. Kalau pendapatku, aku tuh punya prinsip gini teman-teman. Kalau aku butuh sesuatu nih, yang akan pertama kali aku tuju adalah Allah. Karena aku tahu tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong aku kecuali Allah. Kalaupun nanti ada makhluk yang kemudian nolong aku tahu itu adalah perantara pertolongan Allah kepada makhluk itu. Nah, seringkali ketika aku kepingin berangkat umroh, kepingin berangkat haji, godaan untuk itu dulu juga ada. Tapi aku paham bahwa Baitullah ini miliknya Allah. Makanya aku sering banget ngingetin kalian kalau kepingin haji, yang dituju jangan travel dulu, jangan survei harga dulu, jangan KBIH dulu, jangan bank dulu. Tapi yang kalian tuju kalau kepingin umroh atau haji itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya kita tuju ke Allah aja. Apalagi teman-teman itu umroh tapi ngutang, tapi nyicil. Kalau menurut aku sama dengan aku itu menghina Allah. Sangat menghina Allah habis-habisan. Bayangkan teman-teman, ini misalkan ini aku tanya ke kalian. Kalian ini memang tidak bisa kita samakan ya, tapi ini semisal kalian punya saudara yang sangat dekat sekali dengan kalian. Karena yang paling sayang sama kalian, saudara yang paling mencintai kalian. Ya, kita anggap kalian punya saudara yang sangat, jadi dibanding orang di dunia ini, ada saudara yang lebih mencintai kalian daripada ibu kalian sendiri. Terus saudara kalian itu rumahnya ada di Bandung, kalian rumahnya di Jakarta. Nah, saudara kalian ini sudah terkenal orang yang paling kaya di dunia. Tidak ada satupun makhluk yang kayanya melebihi saudara kalian tadi. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, enggak ya teman-teman. Ini cuma perumpamaan aja. Terus kalian diundang sama saudara kalian untuk ke Bandung. Ya, kalian diundang sama saudara kalian ke Bandung karena Allah itu mengundang semua hambanya untuk datang ke Baitullah. Cuma bedanya hambanya ini tadi mau menjawab panggilannya apa enggak. Nah, akhirnya kalian jawablah panggilan ke saudara kalian, iya aku akan datang ke sana. Nah, kira-kira teman-teman, hal pertama yang kalian lakukan kalau kalian ini tadi punya saudara yang segitu care-nya, yang paling kaya, kalian bakalan ngomong dulu enggak? Jangan minta uang ke saudara kalian, ngomong aja. Misalkan bude kalian kayak bude kalian kan ngundang kalian ke Bandung ya, main ke bude. Terus kalian bilang ke bude kalian, iya bude kayaknya aku akan ke Bandung deh minggu depan. Ngomong aja. Kalau kalian sudah ngomong ke bude kalian, kira-kira bude kalian mungkin nggak akan membiarkan kalian, nggak ngasih kalian uang saku, nggak ngasih kalian ini tadi bekal, padahal bude kalian orang paling kaya se-Indonesia. Mungkin nggak? Dan kalaupun ya teman-teman, kalaupun kalian ini tadi nggak punya uang, kesalahan kalian adalah kalian nggak ngomong aja dulu. Pasti Allah tolong. Dan kalau kalian sampai utang-utang ke orang lain, padahal kalian punya bude yang paling kaya sendiri dan yang paling menyayangi kalian lebih dari orang tua kalian, sama dengan halnya kalian menghina bude kalian. Beliau akan merasa terhina loh teman-teman. Kenapa sampai ngambil pinjaman mau ke sini? Kenapa? Kan bude ini kaya. Nah, itu saja bude kalian. Apalagi kalau itu Allah teman-teman. Allah ini yang maha kaya. Bayangkan kalian punya Allah yang maha kaya. Yang namanya maha kaya itu betul-betul paling kaya. Tidak ada satupun makhluk yang mengalahi kayanya Allah. Lalu kenapa teman-teman hutang? Kalau menurutku teman-teman, ketika aku memutuskan untuk berhutang, di situ pula aku sama dengan menghina Allah. Aku menghina bahwa
Aku seperti tidak mempercayai kalau Allah ini akan memberikan aku pertolongan. Padahal tugas kita ini cuma minta ke Allah, bilang ke Allah, bilang curhat aja ke Allah, ya Allah, hamba ingin memenuhi panggilanmu, ingin memenuhi panggilanmu. Ya masa sama Allah nggak dikasih uang saku? Pasti dikasih uang saku. Orang-orang yang selalu menganggap hidup ini penuh dengan kalkulator akan susah sekali menerima keajaiban-keajaiban Allah. Jadi kalau kalian itu ngitungnya, hidup kalian itu selalu kalian hitung pakai kalkulatornya manusia, kalian akan sulit menerima keajaiban Allah. Dan keajaiban Allah itu seringnya terjadi kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kalkulator dan hitung-hitungannya manusia. Ya, Allah itu seringnya kasih keajaiban kepada hamba-hambanya yang memang sudah meninggalkan, membuang jauh-jauh kalkulatornya manusia ini tadi, teman-teman. Aku baru pulang kemarin tanggal 1 ke Indo, koper aku hilang 1. Teman-teman yang kopernya hilang, itu mudah sekali. Asalkan teman-teman masih punya tag bagasinya, tanya ke travel kalian. Itu bisa kalian klaim. Ketemu kok Kak, ketemu. Gak mungkin hilang. Ketemu. Terus teman-teman, selain itu ya, kenapa kita harus menghindari hutang? Karena sama dengan kita menghina Allah. Kalau kita umroh pakai uang hutangan, kan Allah itu sudah kasih kita clue ya. Allah itu kasih kita clue. Kalau kita lagi butuh pertolongan, kita lagi mau umroh tapi nggak punya uang, itu kan kita butuh pertolongan kan. Allah itu sudah bilang, cluenya Allah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Nah berarti kalau kita lagi pengen umroh tapi kita nggak punya uang, kita harus sholat. Kita bisa sholatnya tepat waktu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Lalu kalau Allah masih belum dikabulkan, tugasnya kita adalah sabar, karena Allah minta jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya jadi tugas kita sholat sabar, sholat sabar, sholat sabar. Pasti hati kita tenang, dan kalau sudah waktunya pasti Allah akan memberangkatkan. Nah itu teman-teman pendapatku tentang umroh yang bayar. Kadang itu travel zaman sekarang itu sudah ini ya teman-teman ya, sudah kayak bukannya menghalalkan segala cara ya, tapi sudah kayak nggak peduli gitu sama norma-norma dalam beribadah. Yang penting dapat jamaah, mau pakai cara ngutang ke leasing pun itu akan dijabanin. Padahal itu menjerumuskan, itu sangat menjerumuskan. Karena apa teman-teman, kalian kalau tahu ya, di daerah aku sering ya dapat laporan di daerah-daerah itu, orang yang nagih leasing, yang nagih pembiayaan umroh, orang yang umroh dulu bayar belakangan, itu. Ini debt collector yang nagih ini teman-teman itu sudah melebihi dari lintah darat. Bisa digedor-gedor ke rumahnya, apalagi perkalian nilainya ini sangat gak wajar. Misalkan 30 juta nih, misalkan 30 juta ini bisa nanti itu bayarnya sampai 45 juta teman-teman. Apa-apaan ini ya, kecuali memang travel umroh yang besar, punya dana sendiri, tapi jarang banget ya aku temui. Rata-rata semua mereka itu bekerja sama dengan leasing. Kak, aku mau umroh 2 bulan lagi, tapi aku deg-degan, kayak takut gitu, banyak kesusahan menjelang keberangkatan. Aku pernah bikin VT tentang ini ya, tentang jangan kira kalau kita mau melakukan kebaikan itu Allah akan meloloskan gitu aja. Semakin Allah mencintai kita, maka semakin kita ini dikasih ujian. Tapi kalian harus sadar, kalian harus dalam keadaan sadar bahwa ujian yang Allah kasih ini adalah ujian menjelang umroh. Dan itu tuh harus kalian hadapi, harus kalian lalui, dan kalian harus menang. Kalian harus menang melawan ujian itu, kalian harus menang. Kalian harus bisa membuktikan ke Allah bahwa kalian bisa melewati ujian itu. Jangankan Kak siapa ya ini tadi, jangankan Kak Mimi yang 2 bulan lagi berangkat umroh. Ada kisah Kak, orang yang sudah di bandara itu gagal berangkat umroh itu ada. Ceritanya adalah ada sepasang suami istri, di mana istrinya ini tadi paspornya dibawakan oleh suaminya. Lalu suaminya bilang, Dek, ini paspornya aku bawa aja ya, karena kan kamu pelupa. Paspor ini barang yang sangat penting. Takutnya nanti kalau kamu yang bawa nanti tercecer. Tahu nggak? Tiba-tiba seketika saat itu istrinya marah-marah. Aku ini sudah besar, aku sudah dewasa, kamu meremehkan aku ya. Pokoknya terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan akhirnya istrinya langsung pulang. Akhirnya istrinya pulang ke rumah, nggak jadi berangkat.
ya otomatis suaminya juga gak jadi berangkat. Jadi itu teman-teman, jangankan kalian yang 2 bulan lagi mau berangkat umroh, orang yang sudah di bandara aja Allah kasih ujian orang yang sudah di bandara. Jadi apapun ujian yang nanti akan kalian hadapi saat umroh, kalian harus tahu bahwa semakin Allah mencintai hambanya, maka akan semakin diuji. Jadi semangat ya yang mau umroh. Mbak, udah ada dana buat umroh tapi rumahku kayak butuh direnov. Mana yang harus didahulukan? Kak siapa ya ini? Kak Jehda. Kak Jehda tolong scroll VT-nya SBU. Aku pernah nge-spill seperti apa sih keadaan rumahku. Kalau kalian tahu ya, waktu itu tuh rumahku tuh roboh. Roboh karena atapnya itu sudah terlalu tua. Dapurku itu roboh, ambruk, dan aku dengan entengnya aja yang berarti Allah takdirkan pasti saat itu Allah akan berikan jalan. Tapi akhirnya aku merenovasi rumah setelah aku menunaikan apa yang menjadi prioritasku. Jadi semuanya itu kembali ke prioritas kita masing-masing ya. Mana awakmu sing masak kare yo? Aku tak nggawe bumbune rawon. Hari ini kan ada ini teman-teman, ada teman-teman SBU ke sini. Besok itu ada keberangkatan, terus kita mau ngadain manasik di sini, jadi kita harus masak. Jadi teman-teman, tadi sampai mana ya? Bentar. Oh, tentang rumah ya. Jadi kalau kalian tahu, ini pun juga bukan rumahku. Ini tuh aku tuh sewa tempat di sini untuk aku pakai buat tempat singgah jamaah umroh yang dari luar kota. Mereka kan mau umrohnya lewat Jakarta. Nah, kadang kan ada juga teman-teman yang biayanya ngepas, sementara hotel-hotel kan mahal. Nah, mereka bisa istirahat di sini gitu, seadanya, yang penting nyaman. Nah, kalau kalian tahu rumahku yang ada di Batu Malang, ya, itu ya aku renovnya setelah aku menyelesaikan semua prioritasku. Jadi kalau kalian tanya, Mbak Evi rumahku ini sudah mau ambruk, atau Mbak Evi aku ini rumah masih ngontrak, Mbak Evi aku nggak punya rumah, tapi aku punya uang buat umroh, mana yang harus aku dahulukan? Kalian nggak bisa tanya sama aku teman-teman, kalian bisa tanya dengan hati kalian sendiri, dan pada akhirnya yang akan kalian dulukan adalah yang kalian prioritaskan. Ada orang yang dalam hidupnya ini memprioritaskan anak. Ini kalian harus simak kata-kataku ini sampai akhir ya. Please simak, siapa tahu kalian bisa menemukan jawabannya lewat kisahku ini. Ada orang yang memprioritaskan sekolahnya anak. Jadi dia nggak mau berhaji atau berumroh sebelum anak-anaknya lulus. Ada orang yang memprioritaskan mantu. Mau mantu dulu anaknya. Jadi sampai anaknya ini tadi mantu, dia tidak umroh karena dananya mau dipakai buat hajatan. Ada orang yang memprioritaskan cucu. Jadi setelah anaknya sudah diantar lulus kuliah, prioritasnya jadi prioritas mantu. Setelah mantu, prioritasnya jadi ganti cucu. Setelah cucu, prioritasnya jadi ganti lagi cucunya sekolah. Anaknya masih belum mapan. Setelah itu prioritasnya jadi ganti buatin rumah anaknya. Gitu terus teman-teman. Gitu terus kehidupan manusia itu nggak ada akhirnya. Yang pertama ya, orang sudah rumah tangga pasti yang diprioritaskan rumah. Rumah dulu. Setelah rumah, nggak punya mobil Mbak Evi, akhirnya prioritaskan mobil, beli mobil. Setelah itu mobilnya masih jelek karena second, prioritas mobil yang masih bagus lagi. Terus anaknya udah mulai sekolah, prioritasnya jadi anaknya mau jadi dokter, prioritasnya jadi kuliah. Terus aja kayak gitu terus sampai akhirnya orang sudah tahu kalau waktunya sudah habis di dunia ini. Nah, yang aku alami teman-teman, sejak dahulu aku sudah setting hidupku ini, aku mau punya prioritas. Dan prioritas ini aku setujui dengan suamiku. Jadi aku mau hidupku ini prioritasnya adalah haji dan umroh. Jadi aku mau memprioritaskan haji dan umroh di atas prioritas lainnya. Jadi aku pede aja walaupun sudah punya travel umroh ya teman-teman. Kalau kalian tahu ya, hidupku tahun 2022. Kalau aku mau ke Surabaya, bayangkan ya, di antara gempuran owner travel umroh yang mobilnya banyak berjejer, pakai Velfire, pakai Pajero, pakai Fortuner,
Kalau ada acara di Surabaya teman-teman, aku naik bis. Bayangkan aku naik bis, oper-oper naik bis. Nanti sampai di Terminal Bungurasi, padahal acaranya di Hotel JW Marriott ya, Hotel Bintang 5. Dari Terminal Bungurasi aku akan naik Grab. Aku merasa kalau Allah rezekinya masih sebatas naik Grab, ya berarti ini yang harus aku syukuri. Karena apa? Karena aku nggak mau beli mobil dulu sebelum aku bisa naik haji. Karena naik haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, kalau misalkan kita punya uang 400 juta, menurut kalian sudah mampu, dianggap mampu berhaji apa enggak? Kalau sekarang biaya haji furoda itu 250 juta, tapi kalian punya mobil Pajero, harganya 700 juta. Terus kalian bilang, masih belum termasuk orang yang mampu. Itu bukannya nggak mampu, tapi kalian nggak mau. Nah, akhirnya yang aku prioritaskan dalam hidupku itu adalah haji dan umroh. Setelah teman-teman bisa menjalani haji dan umroh itu, ternyata Allah itu katrol. Jadi gini ya prinsipnya ya, kalau kita mendahulukan beli rumah, renovasi, beli mobil, itu kayak hidup kita itu naik tangga. Ibaratkan naik tangga itu kita step by step gitu. Memang indah, tapi itu kayak step-stepnya, menurutku itu step-stepnya orang-orang pada umumnya. Jadi kayak kita naik tangga step by step. Tapi teman-teman, ketika kita memprioritaskan yang Allah suruh, yaitu haji dan umroh, orang-orang yang sudah punya mobil, teman-temanku dulunya yang sudah punya mobil, sementara aku belum punya mobil. Sekarang itu teman-teman, ibarat kalau kita, ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi kalau kita bilang masalah pencapaian, dulu aku bersabar untuk nggak punya mobil, nggak renovasi rumah, nggak beli tas, nggak beli baju-baju yang bagus. Tapi aku memprioritaskan dan haji dan umroh. Rasanya sekarang ketika prioritas itu sudah aku tunaikan, Allah itu langsung ngatrol, itu langsung wus, langsung kayak naiknya itu cepet banget. Ibarat orang lain tangga kehidupannya itu pakai tangga manual, step by step, beli mobil dulu, terus beli rumah, kuliah anak, mantu, punya cucu. Itu orang-orang itu ambil tangganya itu step by step. Tapi Allah itu kasih aku tangga kesuksesan ya. Maksudnya bukan sukses banget ya teman-teman, tapi ini untuk inspirasi kalian. Allah itu kasih aku itu tangga kesuksesan tuh kayak langsung cus, kayak pakai eskalator teman-teman, kayak pakai eskalatornya itu VIP, di dalamnya ada AC, sudah disiapkan semuanya sama Allah. Makanya teman-teman, kayak you have to do it, you have to go. Kalian benar-benar harus pergilah haji, pergilah umroh. Adalah salah satu keputusan yang tidak mungkin kalian sesali. Allah itu sudah janji loh teman-teman, orang-orang yang pergi untuk umroh dan haji itu sama Allah itu dijauhkan dari kefakiran. Nah itu Allah yang janji, bukan wali kota, bukan presiden, nggak seperti pemilihan pilkada, tapi Allah yang janji. Allah akan menjauhkan kalian dari kefakiran. Kalau aku teman-teman punya anak, daripada aku asuransikan anakku untuk pendidikan, padahal anakku ini masih bayi, padahal anakku masih kecil, tapi sudah aku asuransikan pendidikan. Aku kayak serasa mau hidup ini sudah berpuluh-puluh tahun lagi, padahal kita nggak tahu kan yang namanya umur bisa kapan aja Allah ambil kita, itu bisa kapan saja. Daripada aku menghabiskan uang untuk sibuk untuk bayar asuransi, lebih baik aku ajak anakku ini tadi untuk berangkat umroh. Nah itu sudah suatu warisan teman-teman, warisan. Karena dengan mengajak anak kita umroh, kita sudah menjauhkan anak kita dari kefakiran. Kalian tahu orang-orang kaya yang kasih warisan ke anaknya, apakah itu jamin anaknya akan terbebas dari kefakiran? Enggak. Bisa aja teman-teman dalam waktu 1 bulan itu tadi habis, bisa saja. Tapi kalau kalian menginvestasikan uang kalian untuk memberangkatkan anak kalian umroh, maka Allah akan menjauhkan mereka dari kefakiran. Cara nyimpan uang dan HP biar aman saat tawaf, pakai tasnya dipeluk di depan kak. Enaknya aja anak umroh itu umur berapapun enak teman-teman. Oh Masya Allah, ini ada Mbak Ilma teman-teman ya. Mbak Ilma ini perlu kita jadikan contoh. Kalau aku cuma bisa cuap-cuap, kalau Mbak Irma ini sudah mempraktekkan apa yang aku omongkan. Kalau aku mah teman-teman cuma bisa ngomong kayak gini tapi gak pernah mempraktekkan. Ini kita tanya Mbak Ilma ya. Kita undang nih Mbak Ilma buat kalian motivasi. Mbak Ilma itu luar biasa teman-teman ya. Beliau itu umroh bawa putranya, bukan cuma satu, bukan kecil. Nah, kalian yang butuh motivasi umroh kita dengarkan nih.
Mbak Irma nih kita undang. Assalamualaikum Mbak Ilma. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini benar-benar Allah yang mentakdirkan ya. Lagi bahas ini, aku lagi baca komentarnya Mbak Ilma, Pak. Ini kita datangkan Masya guru yang Allah. sesungguhnya nih. Guru yang Mbak Ilma, guru yang sesungguhnya itu yang sudah mempraktekkan. Bukan cuma aku yang bisa cuma ngomong cuap-cuap aja, tapi yang sudah mempraktekkan. Mbak Ilma ceritain dong, dulu kok bisa gitu ambil keputusan umroh membawa anak yang nggak cuma satu dua, berapa Mbak Ilma? Membawa 4. empat teman-teman bersama suami. Jadi sekalinya berangkat itu 6 orang. 6 orang yang baru pertama kali keluar negeri Mbak Ilma ya. Betul, betul banget, Mbak Evi. Masya Allah. Bentar-bentar Mbak Ilma ya. Ada Mbak Lara telepon bentar aja. Iya. Halo Mbak. Enggak, gratis. Tapi kok kasih notif. Iya, sayang. Irma, ini ada si Dedek ya, ya Allah. Ada. Singkat aja deh Mbak Irma, singkat aja kasih semangat buat teman-teman supaya bisa mencontoh Mbak Irma nih, yang bisa memutuskan untuk berangkat umroh, berenam umroh ke Turki, yang pasti biayanya ratusan juta kok bisa ikhlas gimana Mbak? Ya, awalnya ragu Mbak Evi, terus dengerin Mbak Evi, dengerin Ustadz Daus, mikir lagi apa sih yang kita cari di dunia ini? Mobil apa ya, mudah banget minta, kata Ustadz Daus mah kalau kita pengen minta ya ya udah minta sama Allah gitu, apalagi mau umroh, mau ke rumah Allah, minta di sana pasti akan diijabah nanti sama Allah. Terus umur kita juga nggak tahu kan sampai kapan gitu, yang penting ada kesempatan, jadi udah dapat undangan ya harus kita terima undangan itu. Itu awalnya uang itu emang dikumpulin untuk beli mobil Mbak Evi, udah cukup kan. Tapi apa Merinding ya? aku Mbak. Tiba-tiba tuh lihat live Mbak Evi itu secara tidak langsung, lihat denger Mbak Evi live tuh aku nangis Mbak Evi, aku langsung telepon mama. Mama aku pengen umroh. Emang kamu udah punya uang? Ada. Ya udah berangkat, itu sangat-sangat cepet banget. Cepet banget pokoknya. Masih, apalagi Mbak Evi saat itu masih awal-awal, masih banyak yang belum kenal ya Mbak ya. Banyak Awal yang ngomong, banget. ah itu penipuan kali, masa kayak gitu. Tapi kata suami, udah bismillah aja gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, SBU pokoknya terbaik lah. Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ilma, aku mau tanya nih, ada nggak Mm-mm. perasaan penyesalan sudah mengeluarkan ratusan juta berangkat umroh berenam nih? Nyesel, pengen lagi. Tapi gimana Mbak Ilma? Rasanya harus menunda punya mobil demi umroh. Biasa aja tuh Mbak. Kalau sekarang gimana? Mobilnya udah terbeli belum? Belum, karena kan lagi fokus untuk kembar sekolah dulu. Tapi merasa kayak sedih nggak teman-teman udah punya mobil, Mbak Ilma belum punya mobil? Enggak Mbak, biasa aja. Tuh sekarang apa ya, transportasi tuh makin mudah kan. Yang Masya penting Allah, ada duitnya juga jalan. Masya Bisa Allah. kemana, kembar juga dari Tegal ke Cirebon jauh, tapi bisa gitu. Ya Allah, langka orang-orang sekarang, zaman sekarang yang seperti Mbak Ilma ini teman-teman Masya Allah. sudah mendahulukan prioritasnya untuk bertamu ke rumah Allah daripada menuruti. Padahal sebetulnya mobil itu kalau di rumah tangga Mbak Ilma, Mbak itu sudah menduduki fungsi, bukan gengsi Ya, lagi. betul. Tapi ternyata kalau kalau kayak gitu ceritanya Mbak Ilma, kan ini Mbak Ilma tahun lalu sudah umroh bawa kembar dan anak-anak yang Ya, masih bayi-bayi. masih setahun Nasnin tuh. Kan sampai sekarang Allah masih menunda keinginan Mbak Ilma untuk punya mobil. Aku tuh jadi kayak penasaran banget gitu Mbak Ilma. Door prize-nya yang mau Allah berikan ke Mbak Ilma ini pasti luar biasa. Masya Nggak Allah. cuma piring cantik Mbak, pasti luar Masya Allah. biasa. Dan Doorpressnya pengennya ya anak-anak soleha gitu, dah lebih dari cukup Mbak Evi. ya Allah, ya Allah Mbak Ilma, aduh aku kayak tertampar banget nih. Yang dipikirkan Mbak Ilma sudah bukan mobil lagi. Nyatanya kita masih bisa kemana-mana kok sama keluarga, gak harus punya mobil. Wah, ya Allah Mbak Ilma, aku jadi Masya merasa Allah. tertampar nih. Baru aja kemarin tuh merasa kayak galau banget karena kan mobilku sekarang itu kan kecil kan ya, kecil terus Ah, ah.
Jakarta ini kan jadi sering aku pakai bolak-balik Malang Iya. Jakarta Malang Jakarta. Terus di sini tuh pasti nganterin teman-teman ke airport bawa koper besar. Kan kalau bawa koper besar itu kan nggak cukup Mbak mobilku. Iya. Aku udah beberapa bulan ini selalu ya Allah minta mobil yang besaran dong ya Allah minta Amin. mobil besaran. Nggak apa-apa, minta aja, Mbak. Bener, Mbak. Bais, Tapi Mbak. rasanya tuh amin amin ya Allah amin amin kan ya teman-teman bisa Amin, amin ya Allah. long elf gitu ya biar sekondisi Amin. Betul, betul. tapi rasanya itu tuh sudah kayak cukup menguras waktu dan prioritasku gitu loh Mbak Ilma. Jadi bentar-bentar mikir mobil, bentar-bentar mikir mobil. Padahal kenapa aku nggak mikir simple kayak Mbak Ilma ya? Kan selagi ada nyewa mah nyewa aja kan juga sama aja. Dulu juga gitu Mbak Evi, oh, pengen banget mobil, kayaknya senang punya mobil. Tapi sekarang ya udah nggak ada pikiran itu semenjak pindah, ayo buat umroh aja lah gitu. Masya Allah, luar biasa Mbak Ilma. Pasti insya Allah. Aduh, pokoknya kita silaturahmi kita jangan sampai putus ya Mbak Ilma. Jangan dong. Aku masih ingin mendengarkan kisah-kisah Mbak Ilma. Kembar nanti akan jadi ustazah yang Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ulama semua anak-anaknya Mbak Amin Ilma. ya Allah, Soalnya amin, amin, itu amin. adalah door prize Sekarang terbesar kan ya. mondok di Cirebon Mbak, berdua. Soleha. Insya Allah ya Mbak Ilma. Kan deket tuh Kerawang. Main dong ke sini. Udah Ya kangen. kemarin ke Jakarta cuma ke undangan jadi nggak enak. Oh, nggak apa-apa. Nanti main ya kalau ke Insya Jakarta Allah lagi. Mbak, insya Allah. Jakarta Barat dari Kerawang deket. Deket, ada kereta kan Nggak gampang. ada kereta. Mbak Ilma. Nih Mbak Lara. Mbak Lara, Assalamualaikum. Kembar mondok di Cirebon. Mbak Ilma itu dulu jamaahnya Mbak Lara teman-teman. Ikut Iya. umroh Turki plus Baik, Kapadok. baik banget tahu Mbak Evi, Mbak Lara tuh. Iya kah? Orang judes gini Mbak, masa baik? Enggak lah. Judes Mbak Lara tuh banyak yang bilang judes. Emang tapi settingan dari orang udah kayak gitu ya. Jadi aku Mungkin kalau yang nggak kenal mungkin bisa bilang judes kali ya. yang sudah kenal yang kayak aku justru iya judes banget. Oh gitu. Makin keluar aslinya. Keluar aslinya Mbak. Udah settingan dari orang. Tapi ya judes-judes pun tetap kita sayang, kita cinta ya Mbak ya. Sayang banget malahan. Mbak Ilma sharingnya pagi hari ini. Iya Mbak Evi. Semoga bisa ikut umroh lagi bareng SBU sama anak-anak Kalau ke juga. Jakarta mampir loh ya. Iya insya Allah. Assalamualaikum Mbak Ilma. Waalaikumsalam. Itu tadi teman-teman ya Mbak Ilma ya. Kalau aku mah cuma bisa cuap-cuap aja ngasih kalian motivasi. Tapi kalau kalian denger kayak Mbak Ilma ini, bener-bener itu sudah menjalankan bukan cuma ngomong kayak aku teman-teman. Mbak kalau masih punya cicilan rumah boleh ya kalau pengen berangkat. Apa yang membuat aku sampai sekarang nggak berani ambil KPR rumah? Itu karena aku sadar betul bahwa yang namanya umur itu aku nggak tahu teman-teman. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan mewariskan hutang kepada ahli waris kita, itu jangan sampai. Jadi teman-teman yang masih punya cicilan rumah, aku doain semoga teman-teman segera Allah bantu melunasi itu semua. Kalau aku sendiri aku lebih milih ngontrak daripada nyicil teman-teman, karena kalau ngontrak walaupun bukan punya kita, tapi kita tidak punya hutang. Tapi sebetulnya emang kalau rumah sudah ada SHM-nya itu milik kita teman-teman. Nggak juga kan? Kan itu semua titipan. Jadi menurutku ngekos, ngontrak, itu sama aja. Ustadz Fahri kok nggak live Bun? Iya nih Ustadz Fahri kemana nih kemarin nggak live ya Ustadz Fahri ya? Nanti kita telepon nih Ustadz Fahri, udah banyak yang nanya ini Ustadz Fahri. Aku berangkat umroh bukan dalam aku sedang berduit, tapi dalam aku keadaan terpuruk, tapi tanpa hutang. Nah, keren. Insya Allah Allah pasti akan kasih door prize ke kalian semua. Bun, aku mau share. Silakan Kak Si. Gak sabar besok ketemu Mbak Evi. Kak Tama Aisyah, Jamaah Umat 16 ya? Jamaah Umat 16 ya? Ini aku lagi masak nih buat besok Jamaah Umat 16. Ini ada Kak Si nih yang mau sharing. Kita dengerin ya sharing dari Kak Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku panggilnya Kak siapa ini? Panggil aku Shiwan. Siwan. Mm-mm. Namanya Kak Siwan. Kak Siwan mau sharing ke teman-teman pagi ini. Iya, jadi
Masya Allah, tahun lalu tuh 2023 menurut aku tahun yang penuh cerita. Karena jujur aja di tahun 2023 bukan tahun yang mudah. Aku pekerja, Bunda. Jadi pekerja di karyawan swasta. Bisa dibilang dengan posisiku, dengan penghasilanku, seharusnya kalau secara hitungan aku mudah untuk berangkat umroh. Ya Allah. Tapi aku tidak pernah bisa berangkat. Lalu Allah kasih, aku bisa bilang sentilan, bagi Allah itu sentilan, tapi bagiku tuh jorokan ke dalam lubang. Akhirnya aku terpuruk dan bisa dibilang dalam kondisi yang hampir dibilang nol. Tapi pada saat 2022 terakhir itu, ketika aku mengalami kepurukan itu, terus 2023 aku mencoba bangkit melalui yaitu naik tangganya melalui jalannya Allah gitu. Mencari di mana nih gitu. Satu yang aku temuin bahwa Allah tuh nggak pernah tinggalin meskipun mungkin menurut kita, menurut saya secara otak manusia Allah menyentil, tapi sebenarnya mungkin Allah ngelindungin aku. Qadarullahnya bulan Agustus aku diberangkatkan umroh oleh seseorang yang sebenarnya saat itu tuh aku nggak pernah sangka bahwa dia akan bisa ngajak aku. Memang pada saat itu ada rasa ketakutan karena ya jujur aja kondisi rumah tangga kan belum lagi kondisi terpuruk lah. Jadi kekhawatiran sebagai seorang istri, kekhawatiran sebagai ibu gitu dengan kondisi kondisi keuangan yang belum stabil. Kalau kita berangkat umroh dengan kondisi uang yang ada itu takutnya mempengaruhi yang lainnya gitu. Itu otak manusianya aku saat itu. Tapi nggak ada dalam waktu sekejap tiba-tiba kayak tertampar gitu loh Bunda. Kayak ditampar bahwa kayak ada yang bilang gitu bahwa kepalamu, otakmu tuh kalkulatormu cuma sampai angka 10. Tapi yang punya semuanya itu lebih dari itu mahanya. Jadi kenapa kamu takut gitu? Itu seperti ada sekujur nih sampai sekarang saya suka merinding kalau ingat itu tuh kayak ada yang bawa kenapa meragukan kekayaannya gitu. Akhirnya Agustus kita waktu itu tuh berani loh datang Bunda cari kan ada kayak event travel gitu ya di SBSD itu. Kita padahal uangnya belum kelihatan loh, baru cuman oh ya nanti ada orang yang akan mengembalikan lah ke kita gitu. Kayaknya itu bisa lah buat kita berangkat umroh, tapi uangnya belum masuk. Belum masuk Bunda, sama sekali belum masuk, tapi kita berani muter nyari gitu. Kira-kira yang cocok dengan uang kita berapa ya? Dan qadarullah September akhir itu berangkat. Tapi Bunda percaya nggak? Aku tidak membawa uang yang seperti orang-orang yang belanja gitu. Ada bawa uang, tapi seperlunya. Dan aku nih, Siwan yang dulu tuh orang yang seneng belanja. Tapi pada saat di sana hilang semua Bunda. Kayak apa ya? Kayaknya tuh dosa umurku dari 0 sampai 40 tuh kayak kumpul semua di situ, terus kayak udah nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi yang nikmat menurut aku. Cuman ya udah datang ke masjid, lama di sana, mohon doanya, nggak pingin kemana-mana, hilang aja rasa ingin berbelanja atau rasa ingin apa gitu. Pokoknya cuman minta ampun aja gitu. Dan aku cuma bilang sama Allah tuh, aku ada satu waktu aku sampai pertama kali injakan kaki di Masjidil Haram, ketika ngelihat itu aku pernah bilang bahwa Allah, ternyata Allah kabulkan doaku. Karena aku pernah waktu mau berangkat aku bilang, ya Allah,
Kalau memang engkau mengizinkan aku datang, tutuplah semua aib-aibku, ampuni dosaku. Karena aku ingin datang ke sana, ingin adukan semua apa yang terjadi dalam kehidupanku. Aku yakin bahwa Allah tahu. Dan itu sampai detik ini Bunda, kalau aku bercerita ini atau aku ingat kejadian ini, bahwa aku menyadari bahwa meskipun aku dulu dengan jabatanku yang tinggi, penghasilanku yang besar, tapi ketika aku tidak meminta kepadanya dan Allah juga tidak mengizinkannya, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Aku sudah pernah menabung loh Bunda, di salah satu travel, sudah sampai dalam tahapan itu, tapi tetap tidak pernah bisa berangkat. Itu yang bikin aku kenapa. Akhirnya 2021 selesai dengan cicilan-cicilan riba lah, bisa dibilang begitu. Terus Allah di saat itu juga memberikan cobaan buat aku dan keluarga. Di saat itu juga ya bisa dibilang terpuruk lah gitu. Karir aku sempat agak sedikit tersendat. Terus ya bisa dibilang tidak memulai lagi dari awal, tapi tidak seperti biasanya. Dan itu benar-benar Bunda kayak mengadu di sana dengan segala apa yang kita punya. Dan akhirnya satu yang aku yakini, kita itu kalau mau umroh atau bahkan mungkin ibadah haji, bukan pada saat kita, jangan hanya karena kita belum mampu, karena kita belum punya uang, bukan. Tapi seberapa seringnya kita minta. Karena waktu itu aku di sana disampaikan ada orang tiba-tiba datang dan bilang, minta yang sebanyak-banyaknya. Mintalah yang semuluk-muluknya, minta yang menurut kamu itu tidak mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dan Allah senang kalau kita minta. Allah senang kalau kita merajuk, Allah senang kalau kita memohon-mohon, karena memang hanya tempatnya cuman kepadanya doang. Jadi itu yang aku yakini bahwa oh iya ya. Entah kenapa mungkin bagi beberapa orang kayaknya umroh itu seperti perjalanan wisata biasa. Tapi aku yakin bagi orang seperti kayak aku, itu bukan perjalanan wisata biasa. Kita bisa pergi ke Jepang kapan aja, ke Korea atau kapan aja. Tapi untuk bisa ke tempat yang suci itu belum tentu. Walaupun ya sekarang kita juga tahu banyak travel dengan harga A, B, C, D, E. Tapi coba deh, rasakan nikmatnya itu luar biasa Bunda. Jadi menurut saya kenapa mau sharing ini karena emosi atau rasa yang saya dapatkan saat itu tuh memang saya yakin semua orang pasti bisa dapetin dengan berbagai ceritanya. Saya mungkin harus berangkat dengan kondisi saya seperti itu, atau ada orang lain yang berangkat dengan kondisi bahagia, dengan rezeki yang berlimpah, bisa pergi bersama keluarga besarnya, anak-anaknya, atau dengan siapapun, lalu bisa jalan-jalan ke sana, kemari. Saya yang pada saat dulu berpikiran, saya bisa nih berangkatkan orang tua saya, adik saya, keluarga saya. Tapi ternyata apa? Allah nggak kasih. Allah hanya kasih, ayo kamu berangkat dulu sama pasanganmu, sama suamimu. Tapi tidak dalam kondisi yang mungkin saat itu kita pikir kita berduit lah bahasanya. Tapi dengan kondisi yang kita pas-pasan lah Bunda. Bener-bener pas-pasan. Pas-pasan tuh dalam artian bisa berangkat ke sana, melaksanakan ibadah dengan baik. Itu menurut saya udah luar biasa banget. Apa ya? Kan persiapan buat pergi umroh juga ada pakaian ya gitu ya Bunda. Itu Allah, saya sampai gini, ya Allah, gimana nih, saya pakai jilbab tapi belum yang jilbab besar gitu ya, misal apakah ini pantas, apakah ini sudah menutupi aurat saya, apakah ini, tapi Allah mudahkan aja. Makanya minta doanya itu saya sampai detik ini setiap sholat saya bilang gini, ya Allah izinkan saya dan keluarga saya sebut tuh, saya detailin siapa aja yang mau saya ajak. Anak saya, si ini, si itu. Saya sebutin sampai sedetail. Karena saya bilang, karena kalau kita semakin detail, kita semakin ini Allah, saya yakin Allah pasti akan kasih. Tapi saya nggak tahu kapan. Dan keyakinan itu yang bikin saya sampai detik ini bahwa saya yakin suatu saat nanti akan ada berangkat lagi. Entah itu bagaimana ceritanya. Setelah itu akhirnya doa saya, semoga saya berangkat bersama keluarga besar saya dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
baik itu bukan buat cuman diri saya, tapi baik buat menurut Allah juga, karena itu yang paling penting. Itu bener-bener Bun, ya Allah Bun, kalau bagi Bunda yang sering pergi pasti rasanya apa ya, punya cerita juga. Kayak saya suka tanya, ada yang apa suka bawa rombongan gitu ya, tapi tetap mereka punya rasa yang berbeda. Makanya saya suka iri Bun. Saya tidak iri orang pergi ke luar negeri ke mana kemana. Saya irinya tuh kenapa dia bisa pergi ya berkali-kali. Dan satu yang saya yakini, bahwa Allah tidak akan memiskinkan kita setelah kita pulang dari umroh atau haji. Bagaimanapun, itu yang saya yakini, dan itu terjadi sama saya. Pulang dari umroh, pekerjaan saya meningkat, alhamdulillah kembali lagi ke jabatan yang bahkan yang lebih sebelumnya daripada sebelumnya, dengan kondisi rezeki yang alhamdulillah, lalu kondisi rumah tangga yang sudah mulai kembali membaik, lalu kesehatan semakin membaik. Akhirnya itu yang saya yakini, pelan-pelan akhirnya, oh ini ya yang Allah janjikan. Karena Allah menjanjikan bahwa kalau kita ke sana, Allah tidak akan miskinkan. Allah tidak akan tidak mengabulkan doa kita. Itu katanya satu. Yang kedua, Allah tidak akan memiskinkan atau bahkan melipat gandakan apa yang udah kita keluarin. Jadi itu terus yang saya yakini, bahwa Allah, saya yakin Allah kasih saya. Allah yakin. Saya yakin tuh Allah kasih. Apapun itu bentuknya. Dan itu yang kenapa saya mau sharing, karena saya ingin mengajak siapapun, coba deh, walaupun mungkin kita dalam kondisi yang saat ini, bahasanya uangnya terbatas, tapi doa yang gak pernah akan jadi terbatas. Maka sama-sama kita doa, minta sama Allah, agar kita jadi pantas untuk berangkat, bisa berangkat, sama Allah kasih izin. Itu aja sih Bunda. Aku makasih banyak Bunda. Kita yang terima kasih Kak Siwan, pagi ini diberikan motivasi yang sangat luar biasa. Insya Allah semoga Allah selalu undang Kak Siwan dan keluarga terus bisa datang ke Baitullah. Amin. Makasih ya Bunda ya, sudah waktunya. Sharing pagi ini. Iya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Luar biasa ya teman-teman ya, Kak Siwan berbagi tadi kepada kita bahwa orang yang tidak punya uang bukan berarti mereka tidak bisa berangkat umroh. Karena apa? Karena Kak Siwan pernah ada di posisi dia punya uang, dia punya jabatan, tapi Allah tak kunjung izinkan beliau untuk datang ke Baitullah. Keadaan ini menjadi motivasi untuk kalian semua bahwa Allah tidak memandang sudah dapat berapa tabungan kalian, sudah berapa aset kalian, setinggi apa jabatan kalian. Allah tidak memandang itu semua, karena bahkan ketika kita umroh, kita sedang tawaf, semuanya sama rata, tidak terlihat yang mana yang kaya, yang mana yang miskin, tidak terlihat sama sekali teman-teman. Jadi semoga dari kisah Kak Siwan tadi bisa semakin menambah semangat kalian, dan teman-teman semakin tahu dalam hidup kita apa sih yang harus kita prioritaskan. Masya Allah, alhamdulillah ya, pagi ini walaupun live sambil di sela-sela di dapur lagi masak, ternyata malah banyak sekali kisah-kisah luar biasa yang kita dapatkan hari ini ya. Ada dari Mbak Ilma tadi yang nekat berangkat umroh berenam sekeluarga, suami istri membawa 4 anak, bahkan masih kecil-kecil semua diajak. Ada Kak Siwan yang sudah berbagi pengalamannya yang luar biasa di tengah kekurangan, di tengah keterhimpitan, bisa berangkat umroh, bahkan sepulang dari umroh Allah menjadikan hidupnya lebih luar biasa lagi. Maka sekarang giliran teman-teman untuk membuktikan bahwa memang Allah itu akan membuat kita menjadi hamba yang lebih baik sepulang dari kita umroh. Jadi kita jadikan perjalanan umroh kita ini bukan cuma sekedar perjalanan. Tadi banyak yang curhat ya, Mbak Evi saya berangkat Februari, Mbak Evi saya berangkat Maret, Mbak Evi saya berangkat Desember. Nah, sebelum teman-teman berangkat ini masih ada kesempatan sekarang untuk belajar. Nggak masalah, nggak ikut SBU nggak masalah. Kalau kalian tahu, kalau kalian followernya SBU dari lama, dalam 1 bulan aku menawarkan promo keberangkatan umroh ke kalian itu paling cuma 1 kali. Bahkan kadang 2 bulan sama sekali nggak ada paket promo, karena tujuanku bukan itu teman-teman. Kalau tujuanku mau cari jamaah, meraup jamaah sebanyak-banyaknya, itu sangat mudah dengan keadaan sekarang SBU followernya banyak. Misalkan ya, sekarang aja aku buka keagenan, akan banyak agen-agen yang mendaftar. Tapi tujuanku bukan itu teman-teman. Tujuanku mau teman-teman ini biar akidahnya teman-teman ini biar
yakin dulu bahwa yang bisa memberangkatkan kita ini bukan travel umroh, tapi Allah. Itu dulu yang teman-teman punya. Teman-teman tuh harus yakin dulu sama Allah. Allah itu yang punya Baitullah. Baru setelah teman-teman sudah melewati step itu, sudah tahu betul kalau Baitullah itu milik Allah, baru ikhtiar teman-teman. Jadi aku selalu menyarankan kalian kalau mau umroh jangan nabung, jangan nabung, jangan nabung. Bukan berarti melarang kalian nabung. Nabungnya setelah teman-teman yakin dulu dalam hati kalau yang bisa memberangkatkan kalian tuh adalah Allah. Jadi tidak akan terjadi orang-orang yang sudah nabung bertahun-tahun tapi nggak berangkat-berangkat. Karena apa? Karena mereka berpikir yang bisa memberangkatkan mereka adalah uang tabungannya. Nah, bayangkan tadi Kak Siwan, itu tadi dia bisa berangkat malah bukan karena uang tabungannya. Nabung boleh, tapi sebelum nabung ada step yang harus kita lewati, yaitu step untuk berserah dulu kepada Allah, ya. Justru kalau aku ini tadi minta, merajuk, aku tadi tantrum ke Allah, itu selalu aku dahulukan sebelum aku ikhtiar, teman-teman. Tantrum dulu, minta ya Allah, minta ya Allah. Baru kita melakukan ikhtiar. Takutnya teman-teman kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita akan punya pikiran bahwa yang bisa memberangkatkan kita ini tadi adalah uang. Yang bisa memberangkatkan kita tadi adalah tanah yang mau kita jual. Yang bisa memberangkatkan kita tadi adalah dana pensiun. Jadinya kita seperti yang bisa memberangkatkan kita tadi adalah perhiasan. Padahal yang memberangkatkan kita tadi adalah Allah. Ikhtiar yang kita lakukan, uang, perhiasan, semuanya itu adalah cuma sekian persen dari faktor yang bisa memberangkatkan kita ke luar negeri, ke Baitullah, ya. Duh, Masya Allah teman-teman. Ya Mbak Evi kalau lagi ngomong sambil baca komen nggak bisa teman-teman. Kalau sambil baca komen tuh pasti nanti aku ke distract, akhirnya lupa mau ngomong apa, akhirnya nggak akan nyampe pesannya ke kalian. Waduh, padahal nonton live tapi air mata banjir dengernya, Masya Allah. Pokoknya teman-teman semua semangat ya. Buat teman-teman yang sekarang qadarullah lagi mencari paket umroh, masih tersisa beberapa seat keberangkatan umroh bareng SBU ya teman-teman. Bentar, coba. Wow, Masya Allah. Enak berarti masakannya Mas Nur. Bentar ya teman-teman, ini kalau mau, bentar. Nah ini ya teman-teman, buat teman-teman yang qadarullah ini sudah ada paspor, sudah punya paspor, sudah punya dana. Kenapa harus punya paspor? Karena di SBU kita programnya itu langsung kita belikan tiket pesawat teman-teman. Jadi bukan cuma kwitansi, tapi langsung kita belikan tiket pesawat, sehingga teman-teman yang mau berangkat umroh dan kepingin bareng SBU masih ada beberapa seat yang tersedia untuk keberangkatan awal Februari 2025. Awal Februari 2025 harganya 23.500.000 untuk hotel yang bintang 3, untuk hotel yang bintang 5 di pelataran ya, untuk hotel pelataran 31,5. Teman-teman catat dulu ini wawanya CS-nya SBU. Siapa tahu kalian ataupun saudara atau teman-teman kalian lagi membutuhkan informasi ini, teman-teman boleh catat dulu nomor wawanya CS-nya SBU. Nanti kalian bisa tanya-tanya tentang paket ini ke wawanya CS-nya SBU. Aku minta izin ke kalian waktu 10 menit aja ya untuk menjelaskan ini. Kalian stay, akan aku jelasin dari awal sampai akhir. Paket umroh ini berbiaya 23,5 juta, keberangkatannya awal Februari, startnya dari Jakarta. Jadi teman-teman yang dari kota-kota lain bisa ikutan, tapi kalian akan kita kenakan biaya lagi untuk tiket dari tempat kalian menuju ke sini. Itu belum termasuk yang 23,5. Lalu umroh ini fasilitasnya dari 23,5 juta, kalian akan umroh berdurasi 9 hari. 9 hari itu 4 hari 3 malam di Madinah, 5 hari 4 malam di Mekah. Pesawatnya pakai Saudi Airlines, nggak pakai transit. Kenapa murah Mbak Evi? Karena lagi ada promo dari Saudi Airlines. Karena SBU nggak ada agen, jadi aku nggak perlu kasih komisi ke agen. Karena SBU nggak ada kantor cabang, sehingga aku tidak perlu bayar banyak karyawan. Makanya harganya bisa murah karena faktor itu. Jadi teman-teman, karena harga ini adalah harga promo dari Saudi Airlines, sehingga prosesnya kalau kalian mau daftar, kalian harus sudah punya paspor, karena kita langsung belikan kalian tiket. Buat teman-teman yang belum punya paspor, mau ikhtiar bikin paspor dulu tapi merasa kesusahan, minta bantuan SBU, kalian boleh
screenshot Wawa CSSBU ini, kalian nanti bisa bawa ke CSSBU untuk kita bantu. Untuk kita bantu kalian semua untuk buat paspor, kita bantu kirim surat rekomendasi. Kalian bawa CS-nya SBU ini ya. Lalu cara pemesanannya teman-teman harus DP 13,5 juta. 13,5 juta untuk kita belikan tiket pesawat PP. Jadi yang sudah daftar dari kemarin itu mereka sudah menerima tiket pesawat PP. Sudah menerima tiket pesawat PP. Contohnya kayak gini teman-teman. Nah, ini mereka sudah nerima tiket pesawat PP nih, aku klik ya. Pakai pesawatnya Saudi Airlines nih, sudah ada tiket pesawat PP. Jadi sudah jelas nih atas nama Fulan. Berangkatnya kita keberangkatannya tanggal 11 Februari. Pulangnya kita 19 Februari. Jadi kita berangkat 11 Februari, pulang 19 Februari. Cocok buat teman-teman yang kerja, jadi tidak mengambil cuti yang terlalu lama. Dan juga tanggalnya sudah fix. Kalian tidak khawatir ketipu travel umroh. Kalian tidak khawatir diundur-undur. Karena sudah langsung kita belikan tiket. Tiket sudah ada di tangan kalian masing-masing. Maaf ya teman-teman kalau di SBU, Kak, kalau umroh di kakak ada nggak perubahan harga sebelum keberangkatan? Kita jamin tidak ada, karena aku suka mengedukasi teman-teman biar jangan sampai kena prank travel umroh. Jangan sampai aku sendiri yang ngeprank jamaah aku ya teman-teman. Jadi di SBU, walaupun harganya cuma 23,5, tapi kita jamin tidak pernah kita benarkan semua tim kita, tour leader ataupun mutawif untuk melakukan transaksi apapun. Walaupun cuma Rp1.000 tidak ada. Walaupun cuma Rp1.000 tidak ada. Jadi kalian jangan khawatir tiba-tiba di prank awalnya murah nanti menjelang keberangkatan dimintain, itu nggak ada sama sekali ya. Jadi jangan khawatir. Lalu teman-teman 23,5 dan 31,5 ini semua fasilitasnya sama, yang membedakan cuma hotel. 23,5 bintang 3, 31,5 hotelnya di pelataran. Lalu teman-teman include-nya sudah termasuk hotel, sudah termasuk makan 3 kali, sudah termasuk visa, Sisko patuh, asuransi, sudah termasuk mutawif yang akan membimbing ibadah kalian. Nanti kalian juga akan dapat alat bantu dengar untuk mendengarkan doa-doa dari mutawif, sudah termasuk 2 kali umroh, sudah termasuk city tour 1 kali di Mekah, 1 kali di Madinah, sudah termasuk zam-zam 1 orangnya 5 liter, dapat jaket SBU, dapat tour leader juga. Jadi SBU ini bukan umroh mandiri atau umroh backpacker ya teman-teman. Untuk yang paspornya belum ada, belum bisa daftar karena proses kita ini adalah langsung beli tiket teman-teman, mohon maaf. Mbak Evi, kalau misal nggak vaksin, resikonya apa ya teman-teman? Ini wallahu alam ya teman-teman, karena yang bisa mendatangkan sakit, bisa menghadirkan sehat, bisa memutuskan umur itu cuma Allah. Jadi aku tidak bisa bilang resikonya. Nah, untuk umrohnya sekarang itu kita masih harus mewajibkan vaksin meningitis ya teman-teman. Biayanya itu antara 250 sampai 450 ribuan. Kak, kalau berlima tidak ada diskon ya? Kita tidak ada teman-teman, karena di SBU harganya itu sudah harga fix ya. Jadi kita harganya murah, tapi kita juga nggak pakai yang namanya strategi marketing. Daftar 3 gratis 1, daftar 5 gratis 2, kayak gitu nggak ada. Jadi kalau harganya segini ya segini. Dan akan kita pastikan segini terus sampai nanti kalian pulang, nggak akan kita kenakan tambahan apapun. Pakai paspor wisata boleh ya Mbak? Boleh banget teman-teman, boleh banget. Dan keberangkatan umroh di SBU ini teman-teman nggak tentu kapan kita buka, nggak tentu, karena kita membuka keberangkatan cuma kalau pas lagi ada tiket promo. Jadi mumpung ini lagi promo tiketnya, kalian segera hubungi, screenshot Wawa CS-nya SBU ini untuk kalian segera daftar ya, karena tersisa cuma tinggal beberapa seat aja. Vaksinnya dari kalian teman-teman, dari kalian nanti akan kita carikan klinik terdekat di tempat kalian. Kita nggak ada ketoif ya teman-teman, karena durasinya cuma 9 hari, jadi kita maksimalkan untuk ibadah. Kalau setor uang tiket harus secepatnya, karena kita nggak tahu promonya, harganya murahnya ini Saudi cuma sampai kapan kita nggak tahu. Kita pembayarannya 2 kali ya teman-teman. Yang pertama 13.500.000 untuk beli tiket, sisanya 10 juta akhir Januari. 14 hari sebelum keberangkatan. Oke. Umrohnya 2 kali ya teman-teman. 1 kali umroh wajib, 1 kali untuk badal umroh. Aku sambil ngeracik bumbu ya teman-teman, mau bikin rawon.
Maksudnya apa? Bakal dikenakan denda kalau tidak vaksin. Jadi teman-teman kalau yang punya sakit sehingga tidak bisa vaksin, kalian bisa bawa CS-nya SBU. Nanti siapa tahu kita ada solusi untuk kalian. Tapi kalau vaksin itu bukan denda ya teman-teman. Takutnya nanti kalau pas lagi kena pemeriksaan random, kalian nggak bisa nggak dibolehin masuk ke negara sana. Kalau yang 31,5 DP-nya sama, 13.500 sama teman-teman DP-nya. Cuma yang membedakan itu cuma hotelnya. Yang 31,5 hotelnya di pelataran. Mbak Lara. Mana Mbak Lara? Konsul Mbak sudah pernah umroh tahun lalu pengen ikut takut nafsu atau dari Allah. Nggak ada nafsu untuk ibadah itu teman-teman. Justru kalian mikir kalau itu adalah nafsu, itu adalah bisikan dari setan. Kalian mau melakukan kebaikan tapi sama setan ditakut-takutin. Mbak, PN di mana? Di lantai berapa? Nunggu itu nunggu paketan Oh lagi noto ya. Wes kok mari lanjutkan live ku yo, tak ngeracik bumbu. Iya, cepetan Toto. Wes, Assalamualaikum. Ini masih banyak yang tanya-tanya ya teman-teman. Jadi nanti dilanjutkan Mbak Lara sembari aku memasak. Mas Nur, masakannya sedep banget, alhamdulillah. Makasih Mbak Evi sudah dijamu dari SBU. Nur, ada yang muji nih masakanmu nih. Malu dia teman-teman. Kita sepil ya hari ini Mas Nur tuh masak apa dari tadi itu. Oh dia lagi masak kari ayam, itu adalah andalan dia. Nur, kamu ini goreng ini kan buat besok kan? Goreng ini tuh kayaknya di wajannya harus besar deh Nur. Apa segitu? Ya wis lah nggak apa-apa kalau sudah terlanjur. Bentar ya teman-teman. Mas Nurnya malu, jadi kita spill masakannya aja nih. Mas Nur hari ini masak kari ayam. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman gitu loh. Waalaikumsalam. Loh, kamu yang assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman SBU. Halo guys. Ya Allah, Mas Nur malu-malu teman-teman. Dia itu masih dalam tahap belajar bahasa Indonesia ya. Dia kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia itu takut salah katanya. Iya kemarin dimasakin kari ayam juga Mbak Evi. Iya teman-teman, jadi dia masaknya baru terbatas ya menu yang dia kuasai. Jadi kalau ketemunya kari lagi kalian jangan bosen. Wes yang masak ganteng Mbak Evi Nur, jarine ganteng itu katanya Bu Yani. Mas Nur sudah punya pacar belum Mas Nur? Dia mau jawab belum punya, paling takut kalau pacarnya lagi nonton ya teman-teman. Spill resep karinya Mas apaan? Dia juga kalau lagi masak itu sambil nonton TikTok teman-teman, sambil buka resep di TikTok. Maksudku itu Nur, kalau sudah punya resep yang enak itu dicatat gitu loh. Jadi kalau mau masak lagi itu nggak buka TikTok lagi. Dia resepnya ganti-ganti teman-teman. Hari ini resepnya karinya rasanya kayak kari Jawa gitu ya. Besok gitu karinya rasanya kayak kari India. Jadi teman-teman, rumah SBU ini di Jakarta Barat, di Puri Mansion Jakarta Barat. Nah, kita itu punya rumah singgah untuk jamaah umroh yang dari daerah. Misalkan dari Papua, dari Kalimantan, dari mana Bu Kris kemarin dari Palu apa ya? Dari mana ya Bu Kris ya? Jadi bisa singgah dulu di sini, istirahat gitu. Ibu boleh live. Tante Yanti belum datang nak. Tante Yanti kan besok mau berangkat umroh. Tanya sama Mbak Evi aja Mas Nur. Biangnya masak tuh sedep banget, masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Tapi kalau aku jangan disuruh masak terus teman-teman. Aku mending aku cari tiket promo aja ya. Nanti kalau aku sudah ketagihan di dapur nih, SBU bakalan 3 bulan nggak ada keberangkatan. Oh oh iya Mbak Kris dari Kudus tapi berangkatnya dari Palembang. Hebat Mbak Evi ngeracik bumbu, nggak beli bumbu bambu aja. Nah teman-teman itu mau masak banyak buat besok manasik ada 50 orang. Kalau beli bumbu bambu ya nggak cukup teman-teman bumbunya. Dari Bogor bisa nggak sih Mbak? Singgah boleh walaupun Bogor tinggal kedip nyampe ya boleh singgah dulu di sini.
Jadi yang tanya start Surabaya, Syawal dan lain-lain, kita belum ada ya teman-teman. Jadi kita buka itu sesuai tiket promo. Karena sekarang yang promo Saudi Airlines dari Jakarta. Jadi kita berangkatnya dari Jakarta. Nah ini host live kita sudah datang menggos-menggos dari lantai 1. Kasihan nih dia. Kita minta lanjutkan ya sembari aku mau. Sudah dapat 8.000 langkah. Jamnya aku pinjem boleh nggak? Bisa nggak itu langkahnya ditransfer ke aku? Kalau aku sudah berapa ribu kata ya, kalau kamu sudah oh ya. Kalau aku hari ini sudah berapa ribu kata, teman-teman. Sambil nemenin aku masak, sambil pertanyaannya dilanjut sama Mbak Lara ya. Kalian boleh yang tanya-tanya seputar paketnya SBU, silakan. Ini Mbak Lara silakan. Aku lagi nih Di situ. yo kak kena kipas je. Oke, aku siapin ini airnya di lagi ya. Nih, Assalamualaikum teman-teman. Udah sarapan belum? Belum. Ada kari sambil sarapan apa Mas Nur? Minum dulu mbak. Di bawah udah minum. Sekarang mbak kok mereng sih ki? Why? Ya, jadi jangan begini ini loh. Nah, Oke. Ini akunnya Mbak Evi sama Mbak Lara apa? Akun apa ini? akun pribadi. maksudnya. Akun pribadi. Nggak punya akun pribadi teman-teman. Oh Mbak Lara punya kalau Mbak Lara. Oke teman-teman. Assalamualaikum. Kita baca komen dulu ya. Mbak Evi yang dari Tarakan atau Samarinda adakah? Nggak ada teman-teman. Jadi kita startnya biasanya Jakarta atau Surabaya. Maafkan kalau ini karena aku tadi habis jogging. Terus habis itu apa namanya? Habis jogging, habis itu kita naik turun di depan ngisi etalase, kok etalase apa sih? Showcase yang di depan. Mbak Rara itu 2,5 dari Jakarta. Iya, 2,5 ini dari Jakarta teman-teman. Nah, semuanya ini start dari Jakarta ya. Oh iya, aku mau cek harga tiket hari ini ya, bentar. Jadi aku cek dulu harga tiketnya ya, karena hari ini kita berangkat di bulan Februari. Kita cek dulu tiketnya. Minum dulu mbak. Ini boleh dilihatin nggak? Berangkatnya di bulan Februari ya teman-teman, ini udah tertera. Jadi di awal Februari. Yang bawa zam-zam di koper itu bagaimana mbak? Bawa zam-zam sih sebenarnya kalau misalnya pakai botol ya kecil-kecil itu nggak masalah, cuman ya jangan terlalu banyak aja. Oke, kita cek dulu ya. Jakarta Jeddah. Oh, tiketnya udah ini. Tiketnya udah mahal, Mbak. Nah, kalau Mbak Evi nggak punya akun, kalau aku ada. Mbak, hotelnya 23,5 apa? Hotelnya di Madinahnya di Hayah Golden teman-teman, Hayah Silver atau Hayah Golden ya. Lalu di Mekahnya itu di Le Meridian Tower. Mbak, tiketnya sama ini. Oh sudah naik ya? Sudah naik, sudah kan yang sudah datang belum kita isi semua? Sudah. Sebentar ya, aku coba cek aja. Yang di tanggal yang awal tidak segitu ya? Ini tadi aku masukkan berapa orang? Mungkin bisa berapa orang lagi gitu kan? Kemarin sih memang cuma sisa 3. Yang 31.500 hotelnya di Madinahnya apa? Sama di Hayah Golden teman-teman. Jadi berangkatnya itu di bulan Februari teman-teman. Lalu durasinya itu 9 hari. Berangkatnya di Februari awal.
Semuanya sama teman-teman. Jadi pakai maskapai apa, pakai maskapai ini. Kita pakai Saudi Airlines ya. Wah, bisa udah ada. Berarti duluan ini ya sama yang plus Dubai. Iya. Kalau yang plus Dubai kan pertengahan sampai akhir ya, sampai di sana nanti dapat awal puasanya sehari kalau nggak salah. Kalau Januari ada tapi udah full teman-teman. Oke. Hotelnya jauh nggak Mbak yang hotelnya jauh nggak ya Mbak? Masjidil Haram. Untuk yang 23500 itu hotelnya pakai shuttle teman-teman. Kalau untuk yang 31500 itu kalian tinggal gelundung aja. Kantornya di mana Mbak Evi? Di Puri Mansion. Januari kita udah close teman-teman, udah mau berangkat, tinggal persiapan aja. Plus Turki belum ada teman-teman, tiket promonya belum ada. Bedanya cuma hotel di Mekah, iya betul. Jadi bedanya cuma hotel di Mekahnya aja teman-teman. Kalau di Madinah semua hotel tuh rata-rata kita udah bisa dikatakan di pelataran ya, udah di depan di depan Masjid Nabawi. Jadi sudah dipastikan dekat kalau di Madinah. Oke, selamat pagi Kak April. Haya Golden kalau di pintu perempuan Masjid Nabawi jauh nggak Kak? Enggak, kalau Haya Golden itu teman-teman kalian masuknya lurus depan hotel tuh ya, lurus aja itu di kalian tinggal nyebrang jalan itu di gate 320. Dari gate 320 ke kiri itu sudah pintu 13 buat masuknya cewek-cewek. Nah, cowok-cowok nanti tinggal ke kanan, deket kok. Yang 31,5 hotelnya apa? Hotelnya di Mekah Tower sama Haya Gold. Di SBU bisa requested di pesawat sebelah nama keluarga. Insya Allah bisa Kak. Untuk pada saat kita kan pakai handling ya, jadi nanti pada saat check in itu kita udah pisah-pisahkan ya, berdasarkan ini keluarga biasanya. Seperti itu. Nabawi bentuknya kotak, jadi jaraknya mirip-mirip. Iya. Kalau Desember ada keberangkatan nggak? Ada teman-teman, untuk yang Desember berangkatnya besok tanggal 3. Jadi udah tidak ada kesempatan. Sudah Yang nanya sudah happy, ada gitu. Tapi pas disebutkan kan berangkatnya besok. Berangkatnya besok tanggal 3. Jadi ini jamuannya udah ada yang datang ke sini. Waalaikumsalam Mbak Ilma. Wih, masih stay tune di live-nya Mbak Evi, Mbak Ilma. Harga segitu belum dengan perlengkapan ya Kak? Iya, jadi di ya Allah, kamu ngerti aku? Masih ngomong. Iya, jadi di begadang gitu. Iya Pak? Jadi di SBU ini teman-teman ya, nggak ada perlengkapan. Jadi kalian sediakan sendiri untuk koper, kain ihram, seperti itu kalian siapkan sendiri. Jadi kalau misalnya udah punya koper, udah pakai koper yang lama aja. Nanti kita kasih cover koper biar seragam semuanya. Seperti itu. Bulan 4 nih April ya. April berarti Syawal ya Mbak ya? Benar nggak sih? Syawal itu serem bikin umroh Syawal itu ya. Visanya rawat enggak? Enggak gini teman-teman. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Jadi terakhir masuk di masjid di Saudi itu untuk tahun ini sudah sudah jelas. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah umroh tahun ini ya, itu kalian bakal sama semua untuk Tadi kalau dimasukkan satu track masuk 16. Udah naik ya berarti tiketnya ya. Bentar ya, aku cek dulu. Besok yang berangkat tuh ada umat 16. Kita cek sisanya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk masuk. Nah ini terakhir masuk ke masjid ke Mekah kok ke Mekah. Maksudnya ke mana? Ke Saudi ya. Itu tanggal 13 April itu sudah harus masuk, dan di tanggal 29 April itu semua yang pegang visa umroh harus sudah keluar dari Saudi. Seperti itu teman-teman. Jadi Mbak, ternyata seperti ini ya. Ini berlakunya 90 hari. Ini dari tanggal Misalnya, isut. Dari tanggal isut. Tanggal itu jadi kalau
nggak jadi kepake bisa hangus itu kita ya. Jadi kemarin ada kan kejadian, jadi kemarin tuh ada kejadian teman-teman. Jadi saya apa namanya di grup gitu ya. Jadi dia itu apply-nya itu di bulan apa gitu ya, di bulan Oktober berarti ya, Oktober. Oh bukan sebelum itu. Pokoknya ketika dia sampai di sana, visa itu tadi sudah lewat dari 90 hari tanggal isutnya visa. Jadi sudah nggak bisa masuk. Akhirnya dideportasi. Ya kok grupnya Mbak Afi Ahsanti. Singapura enggak, itu ngambilnya di dia bukan ini, tapi bukan jamaahnya dia, itu ngambil di dia gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Hai Bu Aryuni, apa kabar? Waalaikumsalam. Kalau Surabaya kantornya ada. Jadi teman-teman, untuk pendaftaran itu di SBU semua dilakukan secara online. Tapi kalau teman-teman pengen silaturahmi, pingin lihat Mbak Evi ya secara langsung, kalian datang aja. Jelek dong, nggak ada filter. Kalian bisa langsung aja ke Jakarta. Orangnya adanya di Jakarta teman-teman, di daerah Puri Mansion kayak gitu. Jadi kita nggak ada cabang dimanapun teman-teman. Tidak membuka cabang, berdiri sejak 2000. Kayak gitu. Bisa umrohnya kalau di SBU udah kita yang urus teman-teman kayak gitu. Mas Dewi katanya masalah lontakan gitu. Nggak sabar Mbak Lara umroh plus Dubai Februari, nanti TL-nya siapa ya? TL-nya Mbak Evi. Nggak tahu, TL-nya masih belum dilahirkan. 2-3 harga segitu udah sama visa sudah Kak. Jadi apa namanya? Ini semua biaya yang kalian bayarkan ya 23,5 sama 31,5 itu sudah include semuanya kecuali perlengkapan apa aja sih, kayak koper, lalu kain ihram seperti itu, lalu vaksin meningitis itu juga nggak termasuk, paspor juga nggak termasuk, dan juga biaya dari daerah masing-masing. Nah itu yang nggak kita ini. Mbak Lara, kerudung yang kayak di status WA Mbak Evi ada yang jumbo nggak? Itu udah jumbo nggak? Itu paling jumbo, Mbak Evi itu jumbo. Pokoknya kalau dipakai Mbak Evi itu berarti udah jumbo. Itu udah jumbo. Itu bisa dipakai semua deh kayaknya ya Mbak. Itu sejumbo-jumbonya orang itu bisa kok dipakai. Tapi tidak dijual itu teman-teman. Tapi Udah itu banyak yang nanyain Mbak Lara itu belum ini ya, belum dirilis katanya. Rilisnya tahun 2025. Amin ya Allah. Kenapa dideportasi? Oh ini Kak, karena paspornya visanya itu expired. 23,5 hotelnya ring berapa? Untuk di Madinahnya hotelnya di Hyatt Golden ya teman-teman. Kalau di Hyatt Silver atau Hyatt Golden, pokoknya di daerah situ lah ya. Kalau di Mekahnya itu di Le Meridian Tower. Paspor urus sendiri. Ya betul. Jadi kalau daftar di SBU jadi kalau daftar di SBU teman-teman, itu kalian harus sudah ready paspor. Jadi bikin paspor dulu yuk. Mumpung ya sebelum tanggal 17 Desember besok harga paspor naik. 17 Agustus tahun. Buruan ya. Kayak aku jadi kayak sales ini ya, real estate. Buruan daftar sekarang, hari Senin harga naik yang gitu. Gak ada sekarang harga naik. Kemarin waktu beli apartemen itu, kan aku tanya, Mas itu kenapa sih hari Senin harga naik? Oh ya itu dulu Bu, tapi dulu memang tiap hari Senin harganya Agung Sedayu itu selalu naik. Ya emang beneran. Kan ini juga punyanya Agung Sedayu. Oh gitu. Di sekitar Ajiat pakai bis ke Masjidil Haram. Enggak, kalau Le Meridian Tower itu teman-teman itu bukan di daerah Ajiat, itu di daerah Kudai. Pakai shuttle. Ya Mbak Lara, dulu kan kita pernah bikin polling ya, siapa yang setuju kalau SBU kita pindah ke Jakarta? Ingat gak? Kita bikin polling. Oh, iya, siapa yang setuju SBU di Surabaya kayak gitu? Ingat gak? Oh, iya, kita bikin polling. Padahal dulu kita cuma ngasal ya. Sekarang kita di Jakarta beneran loh. Puri di mana Kak? Di Puri Mansion, Kembangan. Bener gak sih? Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Nah gitu teman-teman ya. Kak, minimal booking hamin berapa keberangkatan? Wah, kalau di SBU teman-teman Ini sudah naik ya harga tiketnya ya?
Jadi teman-teman kalau misalnya untuk yang berangkat Dubai itu aja ya, itu beli beli berangkatnya besok Februari tahun depan ya. Itu mereka belinya udah di bulan Mei kemarin. Jadi di SBU itu nggak bisa dadak-dadak gitu, nggak bisa. Kadang-kadang juga ada yang mendadak. Mendadaknya pun itu 3 minggu paling mbak, nggak ada tuh, tinggal 1 minggu 2 minggu kayak Kita gitu. persiapannya aja butuh mentoring. Ya? Assalamualaikum, apa bisa DP dulu ya untuk berangkat umroh tahun depan? Paspor sudah ada. Nah, kalau di SBU teman-teman, DP-nya itu kalian membayarkan senilai harga tiket. Jadi, kalau di SBU tuh DP-nya ya bisa dibilang DP-nya tuh gede-gede, 12 juta, 13 juta. Kenapa? Karena kita langsung isukan tiket buat teman-teman. Jadi bukannya kalau kalian ini apa namanya? Bayar DP gitu ya, lalu kalian dapat seperangkat alat umroh gitu, enggak ya teman-teman. Jadi kalian langsung pegang tiket keberangkatan masing-masing dan itu valid, bisa dicek di web maskapai masing-masing seperti itu. Mbak Evi minta doanya Mbak Evi dan tim, semoga saya dan suami ibu bisa secepatnya gabung jadi tamu Allah. Amin. Amin amin. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya Kak Syari. Ya Mbak, semoga sehat selalu. Bikin paspor umroh apa harus pakai rekomendasi travel? Sebagian daerah. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Daerah yang sering ngirim tenaga kerja. Daerah kantong tenaga kerja. Malang, gitu. Itu tenaga kerja apa sih Pak namanya? TKI. TKI ya, tenaga. Sekarang namanya bukan TKI, apa ya? BMI. PMI. Jadi itu ya daerah-daerah yang biasanya kantong pekerja migran. Nah itu biasanya mereka akan lebih selektif dalam pembuatan paspor seperti itu. Dan kalau misalnya memang mau buat umroh ya mereka akan minta untuk surat rekomendasi travel, terutama Jawa Timur nih. Malang, Jember, bahkan Surabaya ini Surabaya juga masih pakai kok, Surabaya itu. Madura. Mbak, aku Wawa ya, silakan. Mana tadi? Vaksin meningitis. Mana? Hotel pelatarannya di mana Mbak? Di Mekah Tower teman-teman. Kalau Semarang terbang dari Cengkareng apa Juanda Mbak? Kalau yang paket ini berangkatnya dari Jakarta Kak, dari CGK, dari Cengkareng. Kak, kalau sudah vaksin dan surat kuningnya sudah ada, apakah harus vaksin lagi? Nah, kakak cek aja di buku kuning itu ya, itu ada masa berlakunya. Coba dicek dulu, apakah masih berlaku atau enggak. Kalau memang masih berlaku, ya nggak perlu suntik lagi, kayak gitu. Biasanya masa berlakunya kalau yang suntiknya tahun kemarin atau tahun ini, itu masa berlakunya 3 tahun. Kalau yang sebelum itu biasanya 2 tahun. Udah, keundangan terkirim. Oke. Nah, pencet Mak. Hotel pelatarannya di mana? Di Mekah Tower. Kalau secara administratif maksimal Hamin berapa daftar umroh? Nggak ada, tergantung. Nggak ada teman-teman. Kalau di sini tuh kan kita berdasarkan adanya tiket promo teman-teman lah. Kamu nggak bisa dicek. Tiket promo tuh nggak bisa diprediksi. Kalau misalnya nih tiket promonya tuh ada untuk bulan, misalnya nih ya, ada untuk bulan Juli tahun depan. Begitu kita launching penuh nih ya, satu bis gitu ya, dalam waktu misalnya sehari atau 2 hari, ya udah selesai, kita tidak akan melanjutkan pendaftarannya. Kecuali tiket promonya masih ada, bisa kita tambahkan untuk ke bis 2 dan seterusnya seperti itu. Selain Februari ada jadwal lagi kah? Yang masih buka hanya Februari aja. Tapi kan sudah tiket naik, sudah naik banyak gitu, gimana? Kayak mana? Kayak mana? Tiketnya sudah naik. Kayaknya sudah naik, kayaknya kita tutup aja deh. Ntar ya aku coba. Tadi sih aku terakhir masukin 3 Mbak. Sudah naik dari 12 menjadi 16 juta. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kita buka udah berapa hari yang lalu ya Mbak ya? 4 hari yang lalu.
Di Karawang nggak perlu. Nah, ini teman-teman ya, salah satu tips bikin paspor kalau kalian pengen mudah, kalian bikin aja satu keluarga. Bener kayak Mbak Ilma tuh, nggak akan ditanyain tuh. Kalian tapi bikinnya jangan buat umroh ya, bikin aja buat wisata bilangnya. Nah, misalnya kalian suami istri nih, ya udah bikin aja suami istri, atau kalau misalnya sama anak, ada anak mau dibikinin paspor sekalian, ya udah bikin aja. Itu kalau kalian pengajuannya untuk wisata, itu kalian akan lebih banyak di Sebenarnya ACC, paling enak itu lebih langsung mudah. bawa surat rekomendasi umroh. Jadi titip uang 3 juta di SBI itu udah enak, nggak mungkin bolak-balik lagi. Maksudnya lebih kemungkinan ke ACC-nya lebih besar gitu loh. Boleh Tapi ya harus titip uang dulu 3 juta ke SBU teman-teman. Dulu kita gratisin ya Mbak Lara ya. Itu juga gratis kok, cuma titip uang ya. Cuma nggak bisa gunakan aja. Iya betul. Jadi dulu kan kita kasih ini ternyata ikut orang lain. Ya nggak masalah sih sebenarnya, cuman Kalau itu tidak ke Malaysia, etis. nggak apa. Kalau dibuat kayak ke Malaysia untuk jadi tenaga kerja itu nanti Visanya pakai model e-visa ya? Iya, semua udah e-visa Kak sekarang Kak. Enggak, cetak sendiri. Jadi sudah untuk umroh itu misalnya sudah elektronik visa. Kalau bikin paspor anak persyaratannya apa aja? Kalau untuk anak biasanya orang tuanya harus punya paspor dulu ya Mbak ya? Yup. Itu jadi orang tuanya harus ada paspor dulu. Nah nanti pada saat kalian mendaftarkan anak itu nanti akan dimintai data-datanya sama sih seperti orang Dan dewasa harus ya. sepengetahuan dua orang tua. Jadi kalau ada yang Ya, bercerai betul. agak susah. Jadi harus orang tuanya harus ada. Kalau misalnya salah satu bercerai itu harus ada surat kuasanya seperti itu. Dan ini ada juga Teman-teman yang bercerai anaknya dibuatin paspor dulu. ini dulu pernah ada cerita gini teman-teman ya. Jadi ini ceritanya bapak ibunya sih nggak bercerai gitu ya teman. Cuman suaminya itu lagi kerja di luar kota gitu, nggak bisa pulang, misalnya luar pulau lah kayak gitu ya. Itu bisa-bisanya loh dipersulit gitu loh. Padahal ya memang untuk surat kuasanya waktu itu kayaknya nggak ada, atau di telepon gitu nggak bisa loh Mbak, ternyata nggak bisa dijadiin bukti gitu ya. Bisa kan perdagangan anak di bawah umur kan Mbak. Iya, jadi waktu itu ya udah akhirnya balik lagi si ini tadi bikin surat apa namanya? Surat kuasa, surat ininya tadi apa namanya? Surat kuasa yang bapaknya nggak datang tadi itu dikirim ke si bapaknya, lalu dikirim lagi kan bermaterai itu, terus dikirim lagi ke ibunya, lalu disertakan sama surat keterangan kalau si bapak itu memang bekerja di luar pulau kayak gitu. Ribet banget ya. Oke, iya Kak. Saya dari Tangerang, bikin paspornya di mana? Di imigrasi Tangerang, banyak kayaknya imigrasi Tangerang, atau yang deket. Kalau di Tangerang penuh bisa pilih kantor imigrasi lain yang masih ada. Oh iya Mbak, kemarin aku itu baru ini Mbak. Jadi teman-teman, aku kemarin itu ngelihat Instagramnya kantor imigrasi ya teman-teman. Imigrasi mana tapi aku lupa ya. Jadi per 1 Desember itu memang paspor biasa tuh sudah nggak diterbitkan. Aku kok lupa ya paspor imigrasi mana ya. Kayaknya imigrasi Jember apa ya. Bentar ya. Nah. Lihatnya di mana? Kok lupa? Oh ini. Jadi teman-teman gini ya. Ini di syuting nang HP ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ya teman-teman, aku Tapi kalau dari sosmed lain nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh nggak, lo di screenshot aja kalau gitu. Kelihatan logonya sosmed lain dia. Oke. Oh udah aku bacain aja ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, per 1 Desember ya nih akan diberlakukan penerapan e-paspor 100% per 1 Desember 2024. Pula ini suaraku nggak ada metu radio close itu. Jadi gini ya teman-teman nih. Jadi kalau kalian ini, nah ini akan dilakukan bertahap tapi ya. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberlakukan penerbitan paspor elektronik 100% secara bertahap. Dimulai di 13 kantor imigrasi di Indonesia mulai tanggal 1 Desember 2024. Jadi
per 1 Desember 2024 di 13 kantor imigrasi tadi itu sudah tidak melayani paspor biasa. Sudah saatnya Anda ini berganti jadi paspor elektronik. Tapi pasporku habisnya halamannya habis. Nah, 13 kantor imigrasi itu di mana aja nih aku sebutin ya. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tanjung Priok, Bitung, Medan, Batam, Makassar, Tangerang, Surabaya, dan Ngurah Rai. Jadi kalau selain kantor imigrasi itu masih melayani paspor biasa, tapi sudah dibatasi kayaknya. Memang apalagi di tempat aku ya teman-teman, aku kan tinggal di kota kecil gitu ya, di Jember. Nah di Jember itu biasanya kuota paspor itu gampang banget. Lu daftar hari ini besok bisa datang seperti itu. Tapi kemarin aku ini ya ngasih tahu teman buat perpanjang paspor. Paspor biasa itu udah nggak ada. Jadi paspor elektronik dia bikin yang paspor elektronik hari Jumat dia daftar, hari Selasa besok dia udah ke kantor imigrasi. Terus ini ya, keunggulan paspor elektronik itu apa aja sih? Yang pertama ya, keamanannya lebih tinggi dan meminimalisir resiko penyalahgunaan. Paspor lo sudah Belum, kan masih banyak. Proses imigrasi yang lebih cepat terutama di sejumlah negara di dunia yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis yang menggunakan pembaca chip menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Memang teman-teman, jadi hampir negara-negara lain itu ya paspornya udah pasti yang e-paspor yang ada gambarnya itu. Minimal itu. Bahkan di negara lain itu paspornya itu udah paspor yang polikarbonat teman-teman rata-rata ya. Cuma di Indonesia ini masih baru aja kayaknya. Paspornya Adam itu polikarbonat, Pak. Jadi teman-teman, memang mungkin Indonesia udah mau menuju ke sana ya. Paspornya tapi masih hijau nggak sih? Nggak jadi merah. Itu ya teman-teman. Jadi, lalu oke dilanjut ya. Hampir semua negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen negara yang sah. Betul tuh, yang seperti aku bilang tadi ya. Implementasi penerbitan e-paspor 100% merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara. Nah, itu teman-teman ya. Pertanyaan terakhir sekarang dari saya. Sudah elektronikah paspor kamu? Belum, punya saya masih belum. Kemarin saya perpanjang di 2023 itu masih paspor biasa. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu informasi, sekilas info. Mbak kalau ikut SBO diurus sendiri apa aja? Yang diurus sendiri nggak ada teman-teman. Paspor, Siskopatu. Paspor aja yang diurus sendiri. Sorry yang diurus sendiri Bu. Yang diurus sendiri paspor aja. Untuk visa, Siskopatu itu sudah kita yang urus. Kayak gitu ya. Belum, baru kemarin habis 10 tahun. Iya, paspor elektronik 60. Betul. Jadi, ini satu lagi infonya nih ya. Per tanggal 17 Desember besok teman-teman, itu tarif pembuatan paspor itu berubah. Ih, ada yang nanya, habis jogging udah mandi belum? Belum mandi belum. Jadi ini ya, penyesuaian tarif paspor. Nah, tarif paspor ini akan berubah teman-teman besok per tanggal 17 ya, 17 Desember. Nah, ini ya, harganya adalah, mari kita lihat. Nah, untuk paspor biasa yang non elektronik, nah ini udah nggak berlaku, kayaknya udah nggak ada ya, skip ya teman-teman. Karena kedepannya kayaknya paspor elektronik semua. Jadi kalau kalian mau bikin paspor elektronik yang 5 tahun itu harganya masih sama di 650.000. Tapi kalau kalian mau bikin yang 10 tahun itu harganya di 950.000. Ibu Evi mau bikin yang mana? Yang 10 tahun. Itu ya teman-teman. Jadi kalian yang mau ngurus paspor coba dicek deh tanggalnya tanggal berapa. Surat nikah saya ada salah tanggal lahir, beda sama KTP. Apa harus dibenerin dulu ya? Iya. Ini teman-teman.
Kalau misalnya jadi gini, data yang dibutuhkan untuk membuat paspor itu adalah KTP, KK. Ini dokumen utamanya, KTP dan KK. Lalu dokumen pendukungnya itu adalah surat nikah, akte, atau ijazah. Kalian pilih salah satu ini. Jadi mana data yang paling sesuai dengan KTP dan KK kalian, itu yang kalian pakai. Seperti itu. Jadi misalnya ternyata di surat nikah tadi kan ada salah tanggal ya, tapi di akte kelahirannya bener, ya udah pakai akte aja, surat nikahnya jangan diikutin kayak gitu. Vaksin juga mandiri, iya betul. Bisa ganti ke e-paspor. Bisa Kak. Jadi kalau misalnya mau ganti e-paspor ya, walaupun itu masih berlaku 2 atau 3 tahun lagi itu boleh. Boleh saja. Balita hitungannya gimana? Kalau di bawah 2 tahun itu ada potongan Kak. Selebihnya itu ikut dewasa. Berarti kalau kita daftar sekarang masih bisa. Masih bisa kalau ada kuotanya Kak. Masih bisa kalau ada kuotanya. Mbak si Desember umroh masih ada kan? Grupnya udah mau berangkat besok Kak. Tanggal 3 besok. Data buat ngurus paspor pakai surat nikah enggak? Bisa diganti, surat nikah itu bisa diganti. Enggak, akte anaknya. dan ijazah. Jadi Enggak, bisa buat anak. Surat nikah orang tua di Oh surat. iya, Iya. wajib. Saya lupa soalnya. Wajib. Yang disertakan itu iya bener Mbak. Surat nikahnya orang tua ya bener itu, terus apa lagi? Sama paspor orang tuanya. Kalau expired paspor masih lama, apakah masih bisa dipakai? Ya masih dong, masih bisa dong. Kalau nggak punya KTP dan kakak bagaimana? Wah, bagaimana bisa? Apakah kakak penduduk ilegal? Kak, kok bisa nggak punya KTP apa kakak? Gimana? Ingat petugas imigrasi Jember melayani dengan santuy sambil angop-angop. Wah, kasih tahu namanya siapa Pak? Kasih tahu namanya Sambil siapa? apa? Santuy sambil angop-angop. Saking nggak ada yang daftar kali di Jember ya. Enggak yo ono sih mungkin. Santuy, tepatin santuy berarti. Aku waktu itu tuh dapat yang santuy juga emang. Jadi waktu itu yang anak-anak juga mereka ini Mbak yang si kakaknya juga orangnya enak, yang si adik juga orangnya ini ketawa-ketawa doang, mau kemana ditanyain gitu, dia bilangnya pengen ke Legoland kayak gitu, sampai sekarang belum berangkat. Paspor umroh namanya harus 3 suku kata, enggak, 2 aja udah cukup teman-teman, 2 aja udah cukup, 2 aja udah cukup. 5 tahun bayar full, iya. Kalau surat nikah, kalau misalnya tadi surat nikahnya salah, mau buat ngurus paspor anak pakai surat keterangan aja Kak, dilampirkan gitu, atau dilampirkan data yang lain gitu. Pokoknya imigrasi Jember is the best. Wah, jangan-jangan ini bapaknya ini lagi orang dalam. The best lah, semua imigrasi di Indonesia the best. I love you Dijen Imigrasi. Biar dimudahin bikin paspor. Aku ada ordal di imigrasi Jember tuh. Ordal di surga ada nggak? Nah itu dia. Kalau ada mau daftar. Banyak banget yang daftar di mana, ada yang mau sekolah ke Taiwan segala. Iya bener. Kuotanya berapa orang? Biasanya 1 bis Kak. Terus gimana itu Mbak Lara, keputusannya masih mau dibuka apa enggak? Udah naik ya? Gini aja deh, kita buka untuk 5 orang aja. 5 orang aja. Harganya? Walaupun naiknya jadi 16 juta, tapi kita naikin 1,5 juta aja. Tuh teman-teman, jadi berarti berapa? Berarti DP-nya 15 juta. Jadi 25 juta. Oh gitu teman-teman. Karena harga tiketnya nih ya udah naik.
sudah naik banyak banget. Jadi itu kita buka untuk 5 orang lagi aja ya. 5 orang lagi aja dengan DP di 15 juta. Terserah kalian mau pilih yang 23.500 atau yang 31. DP-nya jadi 15 juta karena udah naik banget. Makanya Berarti harganya kita naikkan 1,5 juta. Kalau 31,5 berarti jadi 33 juta. ya itu ya. Jadi naik di 1,5 juta. Ayo buruan kalian hubungin aja nih ke CSSBU ya. Ini palingnya juga bakso bisa bagus. Kan kita mau Aduh, ini udah live berapa jam? digeser ke kiri nanti ada sama. Geser ke kiri. Wah, yang digeser malah ininya. Nggak ada. Sedangkan teman-teman udah nggak ada lagi pertanyaan. Kalau Gimana, ada, teman-teman? Mbak Lara mau aku suruh bantuin mas. Aku mau mandi. Oh, nggak boleh mandi berarti ini. Habis ini juga kena bumbu bau. Nah, makanya. Banyak. Maaf yang 23 pesawatnya sama teman-teman. Kita pakai Saudi Airlines tanpa transit semuanya. Ini filternya kok cakep sih? Nggak ada filter. Oh, ini nggak pakai filter? Oh, berarti aku emang cakep. Nggak ada filter. Ya Allah, terima kasih teman. Kak di Mekah Madinah apakah ada tur juga? Ada teman-teman. Jadi ini sudah include ya nih. Durasinya 9 hari, hotelnya bintang 3. Sudah termasuk city tour Mekah dan Madinah. Umrohnya difasilitasi 2 kali. Lalu zam-zam 5 liter, jaket, mutawif dan handling. Spill treatmentnya pakai filter. Terus mak mau apa dulu? Oke, bedanya apa dengan yang 31? Bedanya di hotelnya aja, Kak. Bedanya di hotel, miring, oi. Bedanya di hotelnya aja. Kalau yang di 31.500 ini, kalian hotelnya di Mekah Tower. Tinggal menggelundung aja, udah nyampe pelataran. Mekah Tower tuh yang mana sih? Mekah Tower tuh yang ini loh, apa namanya? Apa tuh, eskalator viral. Nah, kalian nanti naiknya dari situ. KFC. Karena lagi rawan harganya itu sangat ubah sih orang. Hari ini nggak boleh diubah. Ya, kalau diubah ya. Nah, tapi anu Mbak di anu kan digodok sih, mari ngono. Akhirnya diganti ya. Iya. Jember hadir Mbak Lara. Halo, saya juga dari Jember. Saya sudah meninggalkan Jember berapa hari yang lalu. Jember aman kan, Bun? Jember ditinggal Mbak Lara gimana nih? Gimana, Bun? Jember ditinggal aku tuh gimana, aman kan? Nggak apa-apa kan? Aman kan? Ya Allah, bupati ini tinggi boy ya. Jember ternyata damai ditinggal Mbak Lara. Jadi siapa yang setuju Mbak Lara pindah ke Jakarta? Susah dia meninggalkan comfort zone-nya teman-teman. Alhamdulillah Mbak Lara, aku ikut yang besok berangkat. Oh, halo Mbak Ovi, besok ketemu aku ya. Besok berangkat yang ini, yang umat 16, yang tanggal 3 besok. Sampai ketemu Besok besok. makan rawon buatanku ya. Tuh, dia lagi memasak rawon. Pasti teman-teman nggak percaya kalau aku masak. Alamatnya coba keluarkan logo Jembernya. Waduh. Asik. Oh, kudu ngono. Ya apa? Asik. Aku garai gak iki. Asik kok lali aku biasanya. Kan Madura. Iya, tapi nggak sing ngono. Ya, apa ya lali aku. Setahu sih orang Jember itu Madura. Makanya Mbak Lara jadi. Maramat sing genamat ngono ta. Oh iya, abah gitu yo. Abah banget ibu bahasanya gitu banget. Iya juga ya. Gitu ya. Oke, alamatnya di mana? Kita di Jakarta di Puri Mansion, teman-teman. Mbak Lara rumah singgah SBU deket kah? Dari mana, Kak? Kalau dari bandara deket cuma 15 menit. Kalau dari Jember jauh. Menurut dagingnya 1 kilo berapa sekarang? Alhamdulillah aman, Mbak. Salam ke Mbak Evi, saya pernah ikut Vino Trip 2 negara. Halo. Oke. Nggak ada namanya, Kak User namanya.
Besok tanggal 3 Mbak Lara berangkat. Enggak, Bun, saya di sini. Saya bagian catering. Memang Apa? kita itu mencari keribetan teman-teman. Udah enak-enak ya, udah nggak ribet. Kita memang suka ribet. Kita suka memasak supaya ribet hidup kita. Apa ada yang 12 hari? Belum ada, teman-teman. Kalau 12 hari itu berarti cutinya berapa hari ya? Lumayan, tergantung berangkatnya kali ya. Kalau berangkatnya di weekend gitu cutinya bisa sedikit. Turunnya di Jeddah, teman-teman. Mbak tanya yang 23,5 jarak hotelnya berapa meter? Kalau yang 23,5 itu teman-teman, ini kita buka tinggal sisa 5 seat lagi aja ya, karena harga tiketnya udah naik ya. Itu di DP-nya di 25 ya. Itu hotelnya di Le Méridien Tower. Jadi pakai shuttle bis teman-teman. Kalau kalian pengen tahu shuttle bisnya jauh atau enggak, itu ada di VT-nya Mbak Evi. Besok kita sarapan di rumah singgah ya Mbak Lara. Betul Mbak Alfi, tak tunggu ya. Nah gitu ya teman-teman. Wes sumuk ya aku. Udah, kalau gitu kita pamitan ya teman-teman. Mau lanjut? Kalian mau lihat Mbak Evi nggak nih? Iki ya polek malik. Dia sedang Jadi bakul daging. dia sedang jadi apa Mbak? Pamit ya teman-teman. Bakul daging kok apa jenenge? Jagal. Kita pamit ya teman-teman. Terima kasih sudah join di live TikToknya SBU. Aku doakan kalian semua segera bisa berangkat ke tanah suci secepatnya untuk haji dan umroh. Sampai ketemu besok. Yang besok ada keberangkatan lewat SBU. Aku masakin rawon pakai kedua tanganku sendiri loh. Emang kita mencintai keribetan tapi bahagia. Menjamu tamu itu adalah salah satu akhlak yang mulia, sunnah yang diajarkan oleh Nabi, sehingga berlomba-lombalah kalian dalam menjamu tamu yang datang ke rumah kalian. Kalau sudah seminggu rumah kalian gak ada tamu, wah itu perlu dipertanyakan, itu rumahnya jauh dari yang namanya keberkahan. Jadi jangan kita normalisasi hidup seorang-seorang ya, hidup yang tidak bersosialisasi, nggak ada tamu itu jangan dinormalisasi. Undang orang untuk datang ke rumah kalian. Makanya aku mengundang semua tamu-tamu Allah nih untuk berangkat dari rumah SBU biar memberi keberkahan di rumah SBU ini. Makanya kita jamu, kita kasih makanan gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Aku doakan kalian semua Allah mudahkan ke Baitullah semua bisa umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.